lebih dari 1.000 orang di Provinsi Gorontalo teridentifikasi positif HIV/AIDS. Data ini berdasarkan dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Provinsi Gorontalo, sejak 2001 hingga Desember 2024, tercatat ada sebanyak 1.257 kasus positif dan diperkirakan akan terus meningkat. Penyebaran kasus HIV/AIDS di Gorontalo banyak terjadi di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Namun penyebaran ini juga terus terjadi di wilayah kabupaten lainnya. Hingga kini KPA mencatat kematian akibat kasus HIV/AIDS mencapai 30%. Menurut KPA Provinsi Gorontalo, peningkatan data kasus positif HIV/AIDS di Gorontalo, hal ini justru dinilai menandakan maksimalnya kinerja tim pemantau atau pendataan di lapangan. Kasus HIV/AIDS ini pada umumnya terjadi pada remaja laki-laki dengan rentan usia produktif yakni usia 17 hingga 35 tahun. Perkembangan daerah atau urbanisasi serta semakin tingginya mobilitas penduduk diduga menjadi salah satu faktor meningkatnya penyebaran HIV/AIDS di Gorontalo. KPA Provinsi Gorontalo bersama instansi terkait lainnya kini terus gencar melakukan sosialisasi dan pendekatan ke semua kalangan komunitas maupun kelompok masyarakat yang rentan terjadinya penularan HIV/AIDS. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Berikut adalah beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, ada penyakit AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini, penyakit yang disebabkan oleh HIV lebih dikenal dengan istilah AIDS. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya, dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan untuk mengatasi HIV. HIV dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya, kemudian melalui transfusi darah yang terinfeksi, ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas, dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun dalam kurun waktu 5-7 tahun. Penderita nampaknya seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala. Fase selanjutnya AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Namun tidak semua orang yang mengidap penyakit tadi pasti menderita AIDS. Fase ini berlangsung 3-6 bulan. Untuk memastikan apakah seseorang positif atau tidak harus dilakukan pemeriksaan. Banyaknya sel T, salah satu sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Penyakit kedua, ada gonore. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Penyakit ketiga, ada herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia, luar anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian, pada daerah tersebut timbul beberapa lepu kecil-kecil, dan selanjutnya lepu menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Selanjutnya, ada penyakit Chlamydia. Chlamydia merupakan jenis penyakit menular seksual atau PMS yang biasa ditularkan melalui aktivitas seksual, oral, anal, tanpa kondom. Infeksi ini bisa dialami perempuan maupun laki-laki. Orang yang telah terinfeksi bisa mengalami gejala atau tidak merasakan sama sekali. Chlamydia merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Chlamydia trachomatis. Manifestasi dari penyakit ini bisa berbeda-beda,
tergantung pada lokasi mana bakteri chlamydia ini bisa terkena tubuh kita. Akan tetapi, umumnya biasanya gejalanya berupa keluarnya duh tubuh atau cairan yang keluar pada genitalia kita. Pada penelitian yang dilakukan pada 9 provinsi di Indonesia, ditemukan bahwa prevalensi dari chlamydia adalah 43,5%, yaitu paling banyak dibandingkan infeksi menular seksual lainnya. Sedangkan pada wanita, umumnya gejalanya tidak khas, kadang-kadang tidak bergejala, kadang-kadang bergejala ringan, dan umumnya gejala pada wanita berupa keputihan. John dan Eva yang berumur sekitar 25 tahun telah menikah selama 2 tahun lamanya. Setelah 2 tahun mencoba untuk dapatkan kehamilan, mereka belum juga berhasil. Mereka akhirnya menduga mungkin salah satu dari mereka ada yang infertil. Jadi, apakah infertilitas itu? Infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil setelah 1 tahun hubungan seksual. Jadi, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa John dan Eva itu infertil atau salah satu dari mereka. Karena mereka telah melewati batas waktu untuk seseorang bisa dikatakan infertil. Infertilitas disebabkan oleh faktor yang luas. Infertilitas bisa timbul pada laki-laki maupun perempuan. Salah satu penyebab infertilitas yang paling sering terjadi pada laki-laki yaitu hormon yang tidak normal dan faktor genetik. Kedua faktor tersebut akhirnya menyebabkan laki-laki memproduksi sperma yang disfungsional. Paparan racun seperti kemoterapi, radiasi, steroid anabolik, tembakau, alkohol, dan narkotika lain juga dapat mempengaruhi produksi sperma. Sebagai tambahan, masalah saraf, infeksi, dan penyakit yang menyerang ginjal dan hati juga menurunkan kualitas sperma dan penyaluran sperma ke daerah genital perempuan. Untuk perempuan, umur adalah faktor yang paling umum yang menyebabkan infertilitas. Fertilitas perempuan mulai menurun di awal umur 30-an dan mulai menurun cepat setelah umur 35 tahun. Karena ini menyebabkan ovarium tidak lagi efisien. Faktor lain yang menyebabkan infertilitas adalah endometriosis. Endometriosis adalah kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Penyakit ini menyebabkan peradangan pada rahim dan juga menyerang embrio. Di beberapa kasus, endometriosis bisa menutup tuba falopi dan menahan migrasi sperma. Infertilitas pada perempuan juga biasanya menyertai masalah pada serviks, tuba falopi, dan ovulasi. Tentu saja, infertilitas bisa sangat membebankan buat kita. Tetapi, ada beberapa perubahan pola hidup yang dapat meningkatkan kesempatan kita untuk mendapatkan kehamilan. Contohnya, makan makanan yang sehat, tidak merokok, rajin berolahraga, mengurangi stres, dan konsultasi ke dokter. Sebagai tambahan, ada treatment medis untuk pertolongan berikutnya jika infertilitas tetap berlanjut. Ada beberapa obat fertilitas yang tersedia untuk membantu laki-laki atau perempuan untuk meningkatkan kesempatan hamil. Untuk perempuan, Brafelivial yaitu untuk membantu pertumbuhan dan pelepasan sel telur yang matang selama masa ovulasi. Untuk laki-laki, gonadotropins yaitu untuk menstimulasi testis untuk menghasilkan hormon testosteron dan sperma. Jadi, pelajaran yang kita dapat dari membahas materi ini yaitu tetap bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita dan jangan merasa jatuh karena kamu tidak sendiri di dunia ini.